Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang tetap memberikan kami kesempatan untuk kami hidup menikmati segala yang baik dari Engkau. Tuhan, sebelum kami memulai akan aktivitas kami pada hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberikan akan terang dalam jalan kehidupan kami dengan firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus mengajari kami dan membuat kami mengerti dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23 demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh yang bernama Chris Gardner. Dia adalah seorang yang memiliki perusahaan investasi yang besar di Amerika. Tahun 1980-an, Chris Gardner yang saat itu masih berusia 27 tahun, beserta dengan anaknya yang masih bayi, menjadi gelandangan selama setahun di San Francisco. Saat terdaftar sebagai karyawan magang, ia bergaji dengan sangat rendah di sebuah perusahaan pialang saham. Uang Gardner yang sudah berpisah dengan pasangannya itu tidak cukup untuk membayar jaminan sewa apartemen. Jadi, Gardner dan anaknya, Chris Junior, harus tidur dengan berpindah tempat dimanapun yang mungkin mereka dapat tempati. Selain di toilet di sebuah stasiun kereta api, mereka juga pernah tidur di taman, di sebuah penampungan di gereja, atau di kolong meja di tempat kerjanya setelah rekan-rekan kerjanya pulang. Mereka juga pernah makan di dapur umum. Dan dengan uang seadanya, ia membawa putranya itu ke tempat penitipan anak. Jadi ia bisa leluasa untuk bekerja. Meski diterpa kesulitan, Gardner mengalami kemajuan pesat dalam pekerjaannya. Usai masa magangnya di perusahaan Dean Witter Reynolds yang mengangkatnya sebagai karyawan tetap, Gardner akhirnya mampu menyewa sebuah rumah untuknya dan juga untuk anaknya. Karirnya kemudian melesat dengan cepat dan pada tahun 1987 ia membuka perusahaan sendiri, perusahaan investasi yang bernama Gardner Ridge. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah hidup tentang Chris Gardner ini bisa kita tonton di sebuah film The Pursuit of Happiness. Begitu menarik akan kisah ini. Dan bila dihubungkan dengan ayat nas firman Tuhan pada hari ini, bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, entah itu pelayanan, pekerjaan, atau apapun itu bentuknya besar dan kecil, kita harus dengan sungguh-sungguh melakukannya. Gardner pernah mengatakan, melihat masa lalu saya dan apa yang diajarkan di sekolah, maka saya akan menjadi seorang yang senang mabuk, memukul istri, menyiksa anak, dan menjadi pecundang yang buta huruf. Akan tetapi sebaliknya, untung saya membuat pilihan
yang positif untuk saya sendiri dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup saya dan juga anak saya. Ayat nats firman Tuhan pada hari ini di Kolose 3:23 menasehatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, keluarga, hidup, beribadah, dan juga sebagainya. Kita tidak boleh melakukannya dengan keluh kesah, dengan menggerutu ataupun bersungut-sungut. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai dari gaji, job description yang belum jelas, bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas ataupun pekerjaan kita itu tidak dengan sepenuh hati. Dan hasilnya sudah pasti tidak akan bisa maksimal. Dan kita juga akan mengerjakannya tanpa ada rasa semangat. Kita menganggap pekerjaan atau aktivitas itu adalah suatu rutinitas biasa saja. Saudara terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya, bagi kita, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa-Nya, dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meski Ia harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Jadi, firman Tuhan ataupun nats pada hari ini menginginkan kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan dengan kasih dan untuk memuliakan Tuhan. Dan lakukanlah pekerjaan kita di dalam nama Yesus disertai dengan ucapan syukur. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Dan itu pantas untuk kita syukuri. Kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh sebaik mungkin dengan senantiasa dipenuhi ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Selain itu juga dalam pekerjaan kita, yang kecil ataupun yang besar itu, kita dapat memperlihatkan ataupun mengenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada rekan-rekan kita yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Jadi yang dinilai Tuhan sebenarnya bukanlah aktivitas ataupun pekerjaan yang terlihat oleh mata kita, tetapi Tuhan melihat akan kesepenuhan hati kita ketika kita melayani Dia. Ketika kita benar dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mempertanggungjawabkannya dengan baik. Memang ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Melayani sesama dengan sepenuh hati. Tapi juga jangan karena kita akan diupah, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Melainkan karena pekerjaan ataupun aktivitas yang kita dapatkan itu, tugas ataupun tanggung jawab yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik. Dan itu sudah pasti diperkenankan Tuhan untuk kita lakukan. Yakinkanlah diri sendiri, dimanapun aku berada, apapun yang kulakukan, pasti ada maksud Tuhan untuk aku tunjukkan yang terbaik, untuk aku beritahukan tentang Tuhan bagi sesamaku. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apakah dengan sungguh-sungguh atau dengan setengah hati. Dan sesuai dengan kehendaknya lah kita akan mendapatkan upah atau bagian kita nantinya. Jadi semua pekerjaan yang baik dan benar merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tidak peduli kecil
ataupun besar. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan tugas yang kecil, maka Tuhan pun sanggup untuk mempercayakan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Seperti kisah dari Chris Gardner ini. Sekalipun dia harus menjadi gelandangan pada awalnya, harus tidur di toilet, di taman dan di tempat-tempat umum, bahkan menitipkan anaknya di penampungan dan lain sebagainya, tapi dia tetap berusaha untuk bekerja dengan sungguh-sungguh apapun bentuk pekerjaannya. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan tanpa dia bersungut-sungut. Dan bukan hanya itu, dalam prosesnya dia belajar dengan sungguh-sungguh dan menikmati hasil dari kesungguhannya itu. Tuhan melihat akan kesungguhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan yang dikehendakinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Kami bersyukur atas seluruh tugas dan tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kecil ataupun besarnya, biarlah kami dengan sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas, dengan sukacita, dengan penuh syukur. Dan biarlah kami senantiasa menanamkan prinsip di dalam hati kami bahwa semua yang Kau berikan itu adalah berkat yang luar biasa. Engkau memperkenankan kami untuk menerimanya dari hal-hal yang terkecil. Ketika kami berhasil dengan hal-hal yang terkecil itu, Engkau melihatnya kesungguhan hati kami, kesungguhan diri kami untuk melakukannya, untuk mempertanggungjawabkannya, maka Engkau juga pasti akan memberikan hal-hal yang luar biasa, yang lebih besar lagi kepada kami, untuk kami pelajari, untuk kami peroleh. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau menginginkan kami juga bukan hanya dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan ataupun pelayanan kami, ataupun sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan tugas kami Tuhan, tapi juga dengan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami untuk melangkah dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita akan semangat tinggi untuk menjalankan segala aktivitas kita dengan kesungguhan hati dan juga dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.